Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku di rumah kelas 4B? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama ya. Di tempat masing-masing, sesuai kepercayaan masing-masing, silakan berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, bagaimana ini? Ya, semoga semuanya bisa menyaksikan video ini ya. Nanti Bapak absen satu persatu di grup seperti itu ya. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai keragaman ekonomi di Indonesia serta sikap toleransi dalam keberagaman di Indonesia. Nah, untuk sebelumnya kalian sudah belajar di subtema 3 yang pembelajaran 3, yaitu tentang keragaman ekonomi dan aktivitas ekonomi seperti bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, selain itu ternyata masih banyak aktivitas ekonomi di Indonesia ini yang mungkin kalian belum mengetahuinya ya. Sebagai contoh adalah yang pertama, yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Nah, di bidang pertambangan itu seperti apa? Pertambangan itu berupa barang tambang hasilnya. Nah, di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas serta barang tambang non migas. Nah, contoh barang tambang non migas antara lain ada emas, ada perak, ada tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya untuk penambangan batu bara itu bisa dilihat di sini. Nah, itu di sebelah kanan Bapak adalah contoh dari penambangan batu bara. Ya, mungkin dari kalian sudah ada yang pernah melihatnya langsung. Nah, silahkan kalian bisa mengeksplor pengetahuan kalian tentang barang tambang apa saja yang kalian ketahui atau mungkin ada di daerah tempat kalian tinggal ya. Silahkan kalian bisa menemukan sebanyak-banyak. Nah, untuk aktivitas yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang industri ya. Untuk yang pertama tadi adalah bidang pertambangan, yang kedua sekarang adalah aktivitas ekonomi di bidang industri. Nah, di bidang industri itu artinya adalah aktivitas yang mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, ya contohnya di sini adalah untuk industri ekonomi di Indonesia itu salah satunya adalah industri otomotif. Misalkan kita tahu ada salah satu merek motor misalkan, nah itu mereka merakit ya dari motor itu belum bisa dipakai, dirakit ya, kemudian keluar pabrik sudah dalam bentuk motor atau mobil yang sudah bisa digunakan. Nah, kemudian contohnya lagi konveksi ya, misalnya mungkin di sini kalian ada yang orang tuanya bekerja di pabrik konveksi ya. Nah, itu misalnya membuat baju, membuat celana ya, dari bahan baku, dari kain, dari benang itu diolah sehingga menjadi pakaian yang bisa kita pakai seperti itu ya. Nah, contohnya masih banyak lagi, ada industri elektronik, HP yang kalian punya, laptop, TV. Nah, itu ada pengolahannya tersendiri di pabrik seperti itu. Nah, untuk contoh berikut di sebelah kanan Bapak itu adalah contoh industri di bidang garmen ya, industri bidang garmen. Ya, mungkin di Banjar sudah ada ya beberapa pabrik garmen dan mungkin kalian juga sudah mengetahuinya ya. Bisa kalian kalau misalkan ada waktu jalan-jalan ke pabrik-pabrik di tempat kalian sendiri ya, di sekitar lingkungan kalian ya jika ada. Nah, kalian bisa mencari banyak tentang kegiatan aktivitas industri yang ada di kota kalian ya, tidak hanya otomotif, konveksi, elektronik, dan mungkin banyak, ada sepatu, ada makanan, pupuk, dan lain-lain seperti itu.
Nah, yang berikutnya yaitu yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Nah, pasti sudah tahu semua kan kalian? Mungkin banyak juga dari orang tua kalian yang berdagang. Nah, perdagangan itu apa? Perdagangan adalah proses terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, betul ya. Contohnya di sini adalah perdagangan yang umum, yang besar itu adalah di pasar ya. Contohnya di Banjar itu ada pasar tradisional ya yang besar ya. Untuk pasar tradisional sendiri ya seperti gambar di samping kanan Bapak. Nah, itu di sana terjadi transaksi langsung antara penjual dan pembeli tanpa perantara. Nah, jadi kalau mau beli langsung ke penjualnya. Nah, di sini siapa yang belum pernah ke pasar? Nah, pasti sudah pernah semua ya ke pasar ya. Kalau belum pernah, silahkan bisa kalian jalan-jalan ke pasar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, aktivitas ekonomi di bidang jasa itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Nah, Bapak jelaskan ya. Aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa itu merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi melayani ya, ada jasa. Nah, contohnya itu apa? Contohnya misalkan seperti di sebelah kanan Bapak ini ya, itu adalah jasa pencucian pakaian atau laundry. Nah, siapa di sini yang sering pergi ke laundry untuk cuci baju, cuci celana? Nah, itu kalian menggunakan jasa pencucian pakaian. Nah, itu merupakan jasa ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi selain jasa pencucian atau laundry itu masih banyak. Ada jasa perbankan ya, bank, ada jasa keuangan, jasa kesehatan. Kalau kalian pergi ke dokter, ada jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, pariwisata dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa menyebutkan beberapa aktivitas ekonomi di bidang jasa, mungkin bisa 5 atau 10 ya. Bisa kalian explore, bisa kalian sambil jalan-jalan melihat, oh di sana ada jasa dalam bidang kesehatan, contohnya di mana? Di puskesmas atau di klinik ya. Mudah-mudahan kalian jangan masuk ke sana karena mudah-mudahan sehat selalu ya, cukup tahu saja. Seperti itu ya, dan masih banyak lagi bisa kalian cari satu-satu atau nah oke. Kita ulangi lagi ya, ada 4 aktivitas keberagaman ekonomi di Indonesia untuk pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, Bapak ulangi, adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang industri. Nah ya, coba kalian sekarang sebagai kegiatan kalian cari contoh-contohnya kegiatan ekonomi dari 4 aktivitas ekonomi tadi ya, masing-masing boleh 3 yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, kalau misalnya cuma ada 1, ya kalian tulis saja dan kalian tambahkan dengan contoh-contoh dari yang kalian ketahui ya, bisa cari di internet, bisa cari di buku dan sumber lainnya. Oke, silakan bisa kalian tulis di buku tugas. Oke, kalau sudah silakan dikerjakan untuk tugas yang tadi. Kita lanjut untuk ke materi selanjutnya, yaitu sikap toleransi terhadap keragaman. Nah, di sini ada yang digarisbawahi yaitu toleransi. Apa sih toleransi? Nah, toleransi itu artinya adalah sabar membiarkan sesuatu. Ya, itu kalau dilihat dari arti katanya. Nah, di sini pengertiannya adalah toleransi itu diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Nah, jadi toleransi itu kita terbuka, bisa menghargai perbedaan ya dalam sesama manusia, seperti itu ya. Misalnya kalian
dalam satu sekolah atau satu kelas ada yang berbeda agama. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh aku nggak mau berteman sama dia karena dia beda agama. Itu tidak boleh seperti itu. Berarti kalian belum menerapkan sikap toleransi, ya. Jika kalian sudah menerapkan sikap toleransi, kalian tidak membeda-bedakan, main-main saja bersama, entah itu beda suku, beda bahasa atau beda agama. Yang penting kita berusaha bergaul dengan baik, seperti itu. Nah, oke. Sekarang akan Bapak bahas satu-satu toleransi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan seperti yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Ya, jika ada teman berbeda agama, ya tidak usah dihina, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah menghormati agama yang diyakini orang lain. Kemudian yang keempat, beribadah dengan baik, ya, tidak memaksakan kepada orang lain. Kalau kita mau sholat ke masjid, ya jangan kita suruh yang berbeda agama untuk ikut, ya itu tidak boleh. Nah, dan masih ada beberapa lagi sikap yang bisa diwujudkan. Nah, coba kalian sebutkan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, contohnya nih, pasti kalian di sekolah atau di rumah ada yang berbeda sukunya atau rasnya. Misalkan kalian itu Sunda, pasti ada yang orang Jawa, ada yang orang Batak, ya. Nah, itu kalian juga harus hidup bertoleransi, ya. Walaupun beda bahasa, misalkan bahasanya ada yang Indonesia, ada yang Jawa, ada yang Sunda. Nah, kita sama-sama belajar. Ya, kita tetap bergaul supaya bisa saling memahami. Kalau misalkan mau bermain, ya bermain saja seperti itu, ya. Tidak usah membeda-bedakan. Saya mah ingin karena misalkan orang Sunda ingin sama orang Sunda aja kumpulnya. Nah, tidak boleh kayak gitu. Berarti kalian tidak bisa menerapkan toleransi. Nah, ya, harus diterapkan toleransi. Kalian harus bermain semua teman-teman, ya, bareng bersama, ya, selama itu baik, ya. Kayak seperti itu. Nah, yang ketiga adalah toleransi dalam keragaman sosial budaya. Nah, di sini jika kita dalam suatu wilayah yang luas ini, ya, di Indonesia itu pasti banyak budayanya seperti Sunda dan Jawa, Batak dan lain sebagainya, itu pasti memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda. Nah, kita juga harus bisa menghormatinya dari perbedaan itu. Nah, untuk contoh sikapnya, kita bisa bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti yang pertama adalah bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, ya. Di dalam kita negeri Indonesia itu banyak kebudayaan. Nah, kita juga harus bangga, ya, bangga terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, pasti kan banyak wisatawan asing, apalagi sekarang banyak media-media YouTube, ya, dari internet, ya, TV. Nah, itu banyak yang memperkenalkan budaya luar negeri. Nah, kita harus menyaring, dipilih budaya yang baik. Nah, ya, kita juga harus menghargainya. Jangan sampai budaya dari luar itu mempengaruhi atau merubah budaya yang ada di Indonesia. Itu tidak boleh. Nah, kemudian mengetahui dan selalu mencari informasi terhadap keanekaragaman budaya bangsa Indonesia supaya kita tahu ada budaya apa, mungkin di luar Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, pasti budayanya berbeda. Nah, kita harus sering belajar, sering membaca supaya mengetahui semua itu, dan sehingga kita bisa menerapkan sikap toleransi. Nah, pasti masih banyak sikap lain yang bisa dikembangkan, silakan kalian sebutkan sendiri. Kemudian yang keempat adalah toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, gender di sini adalah jenis kelamin. Nah, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu yang diakui di Indonesia, ya. Selain itu kalian jangan akui seperti itu, ya. Nah, di sini bagaimana maksudnya? Nah, toleransi di sini adalah antara laki-laki dan perempuan, ya, tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasi atau mengucilkan salah satu. Nah, contohnya ketika kalian main atau dalam
belajar kelompok seperti itu ya. Nah, kalian tidak mau campur antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Kita sama ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan di setiap kelompoknya. Makanya Bapak jika ada pembelajaran di kelas itu selalu menggabungkan ya kelompok itu antara laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, tujuannya adalah supaya kalian bisa bekerja sama. Nah, di sana itu sebagai bukti bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kewajibannya. Seperti itu ya. Jadi di sini yang Bapak maksud adalah dalam pembelajaran atau dalam kalian bergaul, kalian harus bisa menempatkan ya, walaupun misalkan sebagai laki-laki kewajiban haknya seperti apa, perempuan kewajiban haknya seperti apa, tapi dalam menjalankan itu semua bisa saling berdampingan, bisa saling membantu satu sama lain seperti itu. Nah, oke ya, untuk materi sudah Bapak sampaikan semua. Yang pertama tadi adalah keberagaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah materi toleransi ya, atau sikap toleransi terhadap keberagaman seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dari apa yang Bapak jelaskan, dan untuk tugas ya kalian berikutnya adalah mengerjakan soal evaluasi yang akan Bapak kirimkan dalam bentuk soft file ke dalam grup ya. Kalian kerjakan, ketika sudah selesai silakan kirim jawabannya ke WhatsApp Bapak pribadi seperti itu ya. Oke ya, cukup sekian, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat ya untuk khususnya untuk kalian semua ya, anak-anakku kelas 4B ya, umumnya untuk kita semua yang melihat video pembelajaran ini ya. Terima kasih. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan berkerumun dan bepergian jika tidak terlalu mendesak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.